Macet ya. Sudah. Misi Pak, apa kedengaran suaranya? Enggak kan, Mas? Kayaknya enggak kan? Udah dia main rekam. Udah belum ini? Baik, bisa kita mulai ya, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas telah eh, meluangkan waktunya untuk bergabung dalam meeting ini ya, Mas ya. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Masnya telah memberikan kami kesempatan untuk mengevaluasi ataupun program-program yang Mas berikan kepada kami. Baik, tadi Mas juga sudah memberikan Online nih, online nih. halo, Santai wae. apa terdengar ya Mas suaranya? Aman, Mas. Aman. Aman. Oke. Nah, tadi kan kemarin Mas sudah memberikan program tahunan bimbingan konseling kepada kami ya. Nah, jadi dalam program itu evaluasi apa sih yang evaluasinya, evaluasi program harian, mingguan atau bulanan per semester itu apakah sudah ada, Mas? Dalam program bimbingan konseling, Mas? Gimana, Mas? Baik. Izin ya, izin menjawab. Boleh Mas Bustanul. Dari beberapa hal yang sudah dibuat apa yang dicanangkan dalam program yang kemarin itu kan sebenarnya sudah ada evaluasi yang dilaksanakan dalam program semester. Jadi per semester itu ada evaluasinya, tapi cuma hanya sekedar evaluasi per semester. Jika evaluasi seperti yang dikatakan tadi kayak mingguan, bulanan itu belum ada. Kegiatan evaluasi yang dilakukan berdasarkan program-program yang dicanangkan. Jadi sementara proses evaluasi hanya dilakukan dalam eh, program tahunan, semester per semester. Jadi satu tahun itu dua kali, seperti itu. Kira-kira layanan apa yang Mas gunakan dalam program ini saat Mas melakukan Ini program tersebut? spesifiknya layanan apa? Mana Mas? Apa Mas Spesifiknya melakukan bimbingan kelompok kepada siswa-siswa tersebut atau bimbingan individual pada masing-masing siswa tersebut? Kira-kira layanan apa yang Mas gunakan? layanannya itu semuanya dilakukan. Jadi pertama kami melakukan yang pertama ya seperti biasanya ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu menjadi satu program acuan dasar yang dilaksanakan ketika jadi di setiap kelas itu ada sekitar satu kali pertemuan satu minggu. Jadi khusus untuk jam BK dilaksanakan bimbingan bimbingan klasikal. Kemudian dari bimbingan klasikal itu, apabila ada beberapa anak yang didapatkan dari evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal kurang memenuhi atau tidak tercapai targetnya, maka akan dilaksanakan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok contoh kayak seperti kemarin, seperti terakhir kami melakukan bimbingan apa layanan klasikal dengan tema emosiku seperti itu dan untuk apa namanya mengenali jenis-jenis emosi, cara-cara untuk menghadapi atau
mengelola emosi dan jika layanan tersebut sudah tercapai, ya sudah tidak ada tindak lanjut. Tapi kalau ada beberapa anak yang eh, kurang atau belum mencapai target yang diinginkan, berarti akan dilakukan bimbingan kelompok. Dan bimbingan kelompok itu biasanya dilakukan karena jadwalnya padat, itu diambil di hari Jumat. Jumat di pagi hari setelah pelaksanaan senam. Jadi setelah senam itu ada 1 jam kosong yang digunakan untuk pelajaran bakat minat atau pembelajaran minat. Setelah itu baru kita gunakan di waktu itu untuk melakukan layanan bimbingan kelompok. Untuk konseling individu dan konseling kelompok itu tidak ada jadwal pastinya, tapi ketika ada problem atau ada something yang perlu untuk dilaksanakannya konseling kelompok itu dilakukan. Seperti beberapa ada catatan-catatan dari guru piket ketika ada anak-anak beberapa anak yang terlambat. Nah, itu salah satu cara yang salah satu cara yang pertama dilakukan adalah melakukan bimbingan konseling kelompok. Setelah konseling kelompok, jika dirasa perlu untuk dilakukannya konseling kelompok, maka akan dilanjutkan dalam tahap konseling kelompok. Seperti itu. Seperti itu, Mas Bambang. Terima kasih Mas ya. Nah, lalu kendala dan tantangan apa yang Mas rasakan untuk menghadapi situasi-situasi tersebut dan bagaimana sih strategi dan solusinya untuk melakukan penyelesaiannya? Tantangan dan apa namanya? Tantangan dan itu tadi selalu ada setiap hal itu pasti ada tantangannya. Hal mendasar yang selalu menjadi tantangan untuk kami adalah jumlah siswanya yang banyak sekitar. Di MTS kami itu ada sekitar 420 siswa dan hanya ada 3 guru BK. bimbingan konseling. Jadi Oke. ya, jadi dari 420 itu dibagi 3, sekitar kami dapat sekitar 150 siswa. Jadi satu guru BK menghandle sekitar 150 siswa dan itu tergolong cukup banyak untuk kami karena untuk apa namanya? eh Pengkondisian siswa itu apalagi dengan jam yang begitu padat, gurunya sedikit, jadi di situ letak tantangannya. Kemudian selama ini belum ada upaya optimal atau cara-cara yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Tapi beberapa hal dasar yang dilakukan ya seperti biasanya berkoordinasi dengan guru lain, menjalin komunikasi dengan guru-guru piket, wali kelas. Setelah itu ada namanya guru tatip. Guru tata tertib itu selain guru piket yang bertugas untuk menghandle siswa setiap harinya. Jadi di satu hari itu ada selain guru BK yang bertugas untuk menjaga kondusivitas sekolah dan siswa, itu selain guru BK ada namanya guru piket. Selain guru piket ada namanya guru tatip atau guru tata tertib yang bertugas untuk menjaga kondusivitas siswa di sekolah. Seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, dari program-program yang Mas sampaikan tadi itu bagaimana ya, Mas? Waktu proses penyusunan program-program tersebut hingga menjadi sekarang ini. Proses penyusunan programnya itu seperti apa? Secara teknis, proses penyusunan program itu seperti ya biasanya seperti yang dilakukan secara umumnya, yaitu setiap awal tahun kepala sekolah kami, Wakak Kurikulum itu selalu meminta untuk dibuatkan program tahunan. Nah, program tahunan yang dicanangkan untuk 1 tahun ajaran 1 tahun ke depan. Kemudian dari 1 tahun itu dipecah menjadi 2 semester. Jadi program 1 tahun itu dibuat 2 semester yang eh, di mana program-program itu dibedakan menjadi beberapa kategori. Ada program unggulan, program lanjutan, dan program-program pengentasan seperti kalau ada eh, siswa yang membutuhkan layanan konseling seperti itu. Cuma kalau untuk jadi kayak di program-program awal tahun
ada program unggulan seperti eh, pemetaan link bakat minat, terus gaya belajar, itu selalu ada di awal tahun. Di tengah-tengah tahun itu biasanya ada program-program curah apa itu? Saya lupa kemarin. Eh, tentang ya itu penyelarasan tentang bakat minat itu yang dan kalau itu kan untuk program bimbingan yang apa namanya bisa dilakukan atau disusun di awal tahun. Kemudian kalau untuk program-program konseling yang berjalan itu biasanya kondisional. Penting, tapi kita selalu ada acuannya dan punya apa namanya program-program yang dibuat di awal tahun tadi seperti itu. Oke, oke. Nah, lalu selanjutnya dari program tersebut, eh, alur dari net assessment dan asesmen yang Mas gunakan itu seperti apa, Mas? Dalam program tersebut. Eh, ya dalam untuk menyusun program itu kan jelas acuan dasarnya ada asesmen ya, asesmen. Ya. Biasanya kami di sini menggunakan angket AKPD. Itu di tahun ini pakai angka AKPD itu angka kebutuhan peserta didik. Ya di tahun kemarin itu pakai ya tergantung kami sebagai guru BK berkoordinasi untuk menentukan hasil apa angket apa yang akan digunakan, asesmen apa yang akan digunakan untuk memetakan permasalahan siswa tersebut seperti ini. Oke, 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 oke. Eh, lalu apakah ada ya Mas melakukan kolaborasi dengan ahli yang Eh, lebih profesional, baik eh, profesional di luar sekolah dalam konseling saat Mas melakukan itu? Apakah ada? ya ada karena kan di sini juga ada MGBK ya. Jadi setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali kami guru-guru BK di daerah itu sering melakukan bisa berkolaborasi dalam forum MGBK. Oke, udah. Oke, Mas Bustanul, ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Karena kan Mas Bustanul sudah kenal sama Mas Bambang. Ya, Kenal dulu, saya ahli Sulafi, teman sekelasnya Mas Bambang di UNY. Pengalaman saya di perbekaan tidak ada, Mas, karena saya baru BK-nya itu waktu S2. Jadi sebetulnya ini adalah ya, saya sambil belajar ini sama Mas Bustanul nih. Dari mata kuliah saya belajar nih bahasanya. Kalau kita ngelihat point of view dari program, nah biasanya untuk tahu program ini efektif atau enggak, Mas Bustanul pakai apa ya Mas ya? Buat ngeceknya apakah ada angket atau apa gitu Mas? Buat ngecek anak-anak misalnya, oh ini programnya udah berjalan atau berjalan dengan baik atau belum ya? Nah biasanya ada pakai alat atau tools gitu Mas untuk ngelihat eh, efektivitasnya gitu. mohon maaf agak kepotong-potong suaranya. Mohon Oh bisa ulangi sinyalnya putus-putus ya pertanyaannya. Mas? Sinyalnya agak susah. Nggak apa, ini sudah kedengar jelas Mas Ya, suaranya atau masih putus-putus? Cek cek. lumayan Hmm. Iya, wifi-nya ada. jelas jelas jelas. Oke, ini kalau enggak kita matiin kamera aja nggak apa ya Mas ya? Biar suaranya jelas ya. Ya nggak apa nggak apa. Nah, matiin Oke. kamera dulu aja biar suaranya bisa. Soalnya yang lebih dibutuhkan suaranya ini. Ini kan biasanya Mas Bustanul kalau lagi bikin setelah melakukan program, misalnya di 1 bulan ini program ini, seperti yang tadi contohnya program yang meredakan emosi tadi Mas Bustanul ya. Ya, Nah, ya. biasanya untuk tahu oh ini programnya, alhamdulillah ini berjalan dengan baik nih kayaknya beri atau ngasih ngasih impact ke anak-anak nih. Nah, biasanya untuk tahu programnya ini efektif atau tidak ada tools yang dipakai nggak Mas? Kayak angket atau apa gitu Mas? Kalau dalam bimbingan klasikal yang sudah berhasil itu kan nanti ada Hah? dalam apa namanya RPL ya.
rencana Mm-mm. pemberian layanan itu dalam Ya. RPL itu sudah ada evaluasi hasil dan prosesnya. Mm-mm. Nah, kita bisa Mm-mm. melihat dari situ apakah program yang kita atau kegiatan yang kita laksanakan itu Mm-mm. sudah berhasil atau masih perlu ada sesuatu yang ditingkatkan lagi. Nah, itu Oke. ada diukur melalui evaluasi hasil dan evaluasi proses yang di Oke. mana itu sudah tertera di dalam RPL biasanya seperti itu. Oke, berarti sudah mencakup dari si RPL yang diberikan, Mas ya. Yang waktu itu ya, RPL yang biasanya di RPL bagian bawahnya kan Ya, sudah. Jadi ada penilaian untuk eh, apa guru BK-nya ya, benar ya Mas ya? Dari muridnya. Begitu ya Mas ya? ya, ya, Oke. Apa lagi enggak Mas Bambang mau nanya? ya Aku ada. sudah nih. Itu nanti untuk biasanya Gimana Mas? Lanjut. bias itu kan nanti evaluasi hasil itu biasanya Mm-mm. saya sebarkan lewat Google Form. Biasanya kan ada Oh, guru-guru oke. yang lewat kertas cetak, nah itu. Cuma saya Mm-mm. lebih suka kalau evaluasi hasil itu dilewat apa disebarkan lewat Google Form lebih biar lebih enak gitu, nggak perlu. Itu kan nanti bisa dikerjakan di rumah atau Mm. waktu istirahat atau mungkin di sela-sela waktu sehingga nggak mengganggu jadwal pelajaran dan nggak mengganggu jam ya jam yang sudah ada seperti Oke. itu. Baik. Ini saya nanya-nanya lagi Mas ya. Ini nanya-nanyanya nggak apa nggak eh, rasa penasaran saya karena Masnya kan di pondok ya Mas ya. Ya. Karena di pondok. Nah, biasanya kalau di pondok ini untuk masalah, tadi kan ada masalah permasalahan siswa yang diselesaikan dengan konseling kelompok atau konseling individu. Nah, itu biasanya mencakup masalahnya dia di pondok atau masalah di sekolah juga, Mas? Atau masalah sekolah saja Enggak, maksudnya? itu cuma kan di sini kan ada apa ya pemangku kebijakan sendiri-sendiri ya, ada Benar, benar. stakeholdernya sendiri. Jadi Mm-mm. masalah yang ada di pondok itu Mm-mm. dikip di dalam pondok dan Oke, masalah yang ada di sekolah juga dikip di dalam sekolah. Jadi oke. proses penyelesaiannya beda-beda. Oh, berarti Jadi kalau penanggung problem jawabnya itu berbeda, Mas ya? ya Oke. seperti itu. Berarti itu adalah kalau saya ngelihat itu salah satu kolaborasi dari sekolah yang basisnya pondok pesantren, Mas ya. Bener ya? Ya, Salah cuma satu. ada juga Mm-mm. kalau pagi itu kan juga untuk mengkondisikan siswa agar berangkatnya tertib Mm-mm. dan apa namanya nggak ada yang membolos. Nah, itu ada kolaborasi antara pihak pondok pesantren dengan pihak sekolah. Jadi pihak Ya. sekolah datang tuh ke Mm-mm. kamar-kamar ke asrama untuk Mm-mm. mengkondisikan siswa agar berangkat. Seperti itu. Ya. Jadi nanti di dalam di depan pondok itu sudah ada pihak dari pondok dan pihak dari sekolah berkolaborasi untuk eh, mengatur siswa agar untuk mengkondisikan siswa agar berangkat dan tertib agar tidak ada yang membolos. Seperti itu. Oke. Ini ini pertanyaan selanjutnya ini masalah anggaran, Mas. Biasanya untuk anggaran di dalam program BK itu dimasukkan di awal tahun atau nanti diajukan ketika akan diadakan acara, Mas, atau dia mau ketika program mau dijalankan. Mohon maaf, agak kepotong Oh, sinyalnya. nggak apa, Mas. Bisa Saya, diulang? saya ulangi lagi. Ini saya ngobrol, nanya masalah anggaran. Biasanya di sekolah Ya, anggaran itu dipos-poskannya di awal tahun atau nanti ketika program mau dijalankan baru minta dikeluarkan untuk anggarannya, anggaran untuk program. anggaran program itu makanya kami di awal tahun untuk dimintai Heeh. program kerja. Jadi nanti itu membutuhkan anggaran atau tidak. Jadi program-program itu sudah dibuat RAB-nya dulu di awal tahun. Mm-mm. Tapi kan kadang di Mm-mm. realitanya Mm-mm. anggaran itu bisa lebih besar ataupun bisa lebih kecil. Kecil, iya benar. Itu bisa untuk pengajuan ulang Heeh. eh, dan juga bisa untuk diperbaiki lagi atau karena itu kan nanti kaitannya dengan anggaran ya. Jadi Mm-mm. dengan Benar. bendahara jadi program-program itu
dari awal sudah ada apa namanya batasan-batasannya. Jadi anggarannya program ini membutuhkan dana sekian, Mm-mm. implementasinya sekian. Nah, nanti kalau dirasa kurang bisa melakukan pelaporan. Yang penting di setelah program itu berjalan, dievaluasi apa hasil evaluasi itu disampaikan. Oke, baik. Berarti secara umum ini antara sekolah dan juga pondok dan segala macam stakeholder yang ada, berarti sangat mendukung berjalannya program BK ini Mas ya di sekolah. Iya, alhamdulillah masih. Mm-mm. Ya tidak semua program itu di ACC. Jadi Ya. ada beberapa program yang dirasa, oh ini bisa dihandle di eh, oleh guru lain, jadi nggak dimasukkan ke program BK. Contohnya Oh. kayak itu tadi, kayak makanya di sini ada guru tatip, namanya guru tatip, Heeh. ada guru piket, dan Heeh. juga ada guru BK yang bertugas seharian full untuk mengkondisikan siswa. Jadi Oke. program-program itu tidak selamanya ada di BK, bisa juga program itu berada di ranahnya tatip, bisa juga berada di ranahnya guru piket. Oke. Guru tatip itu guru di sekolahan Mas ya? Ya, jadi guru tatip itu Oh. jadi seperti ini. Heeh. Di setiap pagi Heeh. itu kan eh, jadi ada guru yang bertugas di depan gerbang. Heeh. Itu terdiri dari guru tatip yang pertama. Heeh. Guru tatip itu guru tata tertib kan, guru Heeh. tatip, guru piket, dan yang terakhir ada namanya guru BK. Itu yang bertugas untuk setiap pagi berdiri di depan gerbang, eh, salim-saliman dengan siswa, kemudian nyanyikan lagu Indonesia Raya, terus Keren. setelah itu eh, apa namanya, memberikan ya punishment lah terhadap siswa-siswa yang terlambat ataupun siswa yang ketahuan membolos. Nah, hukuman itu yang menentukan dari guru tatip. Heeh. Oh, Hukuman seperti dan itu. tindak lanjut dan punishment itu yang menentukan dari guru tatip. Jadi tindakan Oh, apa yang dilakukan itu dari guru tatip. Guru piket oke. itu bertugas untuk menjaga pos depan, sehingga kalau ada contoh, makanya di depan itu selalu ada guru tatip yang bertugas untuk ya guru piket itu untuk apa ya namanya, kalau ada wali murid yang datang surat itu yang menghandle pertama guru piket. Heeh. Kemudian kalau ditemukan contoh siswa-siswa yang berkeliaran di luar kelas pada saat jam Heeh. pelajaran, itu nanti yang menindak guru piket, tapi diserahkan kepada guru tatip. Nah, guru BK tugasnya apa? Melakukan pencatatan, kemudian setelah eh, apa namanya, contoh kayak ada siswa si A 3 hari berturut-turut terlambat, padahal setiap harinya sudah dilakukan hukuman oleh guru tatip. Siswa Oke. tersebut diserahkan kepada guru BK untuk dilakukan layanan. Nah, itu nanti diberikan layanan seperti apa itu terserah guru BK. Setelah layanan itu selesai, baru guru BK berkolaborasi dengan guru tatip yang ada bahwa siswa yang bersangkutan sudah diberikan layanan ini. Seperti itu. Tinggal Oke. dilihat dan dimonitoring perkembangannya. Oke. Berarti itu seperti kolaborasinya ya Mas ya. Ya, Nggak semuanya diserahkan ke guru BK ya jadinya ya. ya seperti Mantap, itu. Excel. Karena siswanya banyak, terus guru BK-nya cuma 3, jadi ya seperti itulah. Harus Iya. ada yang saling yang membantu. Ya, berarti Oke. secara kolaborasi terus berjalannya program itu sudah didukung dengan tidak hanya guru BK tapi juga kepala sekolah, ada guru-guru, mungkin guru mata pelajaran juga Mas ya, untuk semua berjalan dengan baik Ya, gitu ya. Oke. ya, Ada lagi Mas Bambang? Mungkin sudah cukup, Mas. Cukup. Oke, ini sepertinya untuk penjabarannya sudah sangat cukup Mas Bustanul Arifin. Jadi dan dari apa yang Mas Bustanul juga sudah kasih ke Mas Bambang, ada program, ada RPL-nya itu juga sudah sangat eh, memberikan gambaran kepada kami berdua. Jadi insya Allah semoga nanti ini kan akan jadi bahan belajar saya dan Mas Bambang. Jadi nanti insya Allah nanti hasil apa yang kami dapatin nanti kami serahkan juga nanti ke Mas
Bustanul. Nanti ini bisa jadi ya sedikit banyaknya juga Mas Bustanul bisa kalau pun apa yang kami tuliskan itu salah juga nanti bisa memberikan masukan karena kita kan juga sama-sama belajar ya Mas ya. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya Mas Bustanul hari ini karena kita ganggu siang-siang waktu istirahatnya. Terima kasih ya Mas. Oke, terima kasih kembali. Oke, salam dulu. Bisa ditutup ya, Mas? Salam dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas Bustanul. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung di stop ya. Oh, udah di